Cara penggunaan sirine panic button melalui aplikasi dan website sebagai mitigasi bencana dan keadaan darurat. Masukkan URL link panic-button.ppik.id pada browser. Login menggunakan email dan password yang sudah diberikan. Tetap yang tersedia seperti BID dan NIK sesuai dengan informasi data dari perangkat. Pada bagian alamat, nama pendaftar, longitude dan latitude itu sesuai dengan titik yang Anda tentukan, lalu tentukan. Install aplikasi Panic Button dari Google Play Store. Login sesuai dengan email dan password yang sudah diberikan. Tekan tanda merah untuk mengaktifkan sirene. Nah, untuk yang membedakan antara tombol fisik dengan aplikasi, di sini radar posisi yang menekan itu akan muncul di website. Yang terlihat di video itu muncul di website lokasi kejadian atau lokasi yang menekan tombol. Indikator pada dashboard akan muncul radar pada map sesuai dengan lokasi pelapor. Oke, mungkin sudah lengkap overview-nya, sudah diimplementasi di website dan aplikasi dan tombol fisik. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses perakitannya. Oke. Nah, ini beberapa tahapan yang sudah kita uji cobakan ke teman-teman PKL atau teman-teman yang baru bergabung di tim IoT Engineer, khususnya di LSKK maupun di PPTIK. Nah, untuk perakitan prosesnya dibagi menjadi 3. Pertama itu assembling. Jadi assembling ini kita merakit PCB yang menyambungkan komponen ke PCB-nya menggunakan solder dan timah. Kemudian jika sudah tersambung semua komponennya ke PCB, kemudian masuk ke proses uploading. Jadi uploading ini menggunakan Arduino IDE, kemudian diuji coba sesuai fungsionalnya. Jika aktuator dicoba di serial monitor, diupload, kemudian di serial monitor apakah sudah berfungsi atau belum relaynya. Jika PCB sensor diinputkan tombol sudah masuk atau belum bisa dilihat di serial monitor. Kemudian yang terakhir masuk ke fase packaging. Jadi packaging ini masuk di dalamnya perakitan box. Jadi PCB yang sudah tersambung dan sudah di-upload programnya dirakit menggunakan perakitan box. Jadi memasukkan kabel dan menambahkan QR code, kurang lebih seperti itu. Nah, di assembling ini
Untuk prosesnya juga kita perlu mendesain sirkuit atau mendesain PCB-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau PCB aktuator ya kita menambahkan sirkuitnya microcontroller dan output relay gitu kurang lebih. Jika sensor yang menambahkan beberapa terminal di antara microcontrollernya. Kemudian masuk ke fase print circuit board. Jadi PCB-nya itu dicetak jika sudah kita ada tempat khusus untuk mencetak PCB. Kemudian komponennya perlu dicek juga sebelum solder. Setelah PCB-nya sudah jadi, masuk ke fase soldering. Jadi sebelum ke soldering kita perlu cek komponennya apakah masih berfungsi atau tidak. Jadi misalkan kita mau menyolder LED, kita tes dulu LED-nya menggunakan tegangan kerja LED biasanya 3,3 volt. Nah, jika berfungsi kita solder ke PCB yang sudah jadi. Kemudian jika sudah disolder semua, kita testing secara fungsional. Kemudian di fase kedua tadi ada uploading. Nah, ini kita programnya, tahapannya kita pertama buat algoritmanya dulu. Misalkan aktuator kita perlu untuk apa? Nah, itu kita buat kerangkainya dari pertama sampai terakhir. Karena ini menggunakan C++, jadi harus terstruktur, harus sistematis urutannya dari awal sampai akhir sesuai dengan urutan kerja si alat sirine atau tombol. Jadi misalkan kita ingin memasukkan program jaringan, kemudian fungsional, kita harus masukkan fungsi jaringannya dulu, fungsi koneksi jaringannya dulu, baru fungsi utamanya, gitu. Kemudian codingnya menggunakan C++. Selanjutnya konfigurasi kredensial. Nah itu karena kita mengakses menggunakan teknologi IoT, kita perlu konfigurasi kredensial untuk mengakses RM key atau server yang ada di PPTIK. Kemudian setup board dan portnya. Sebelum upload kita juga perlu setup board PCB yang kita pasang. Misalkan tadi PCB aktuator menggunakan Node MCU SPL826. Nah, itu kita setup boardnya menggunakan Node MCU. Jika menggunakan WMOS, kita setup boardnya WMOS. Kemudian portnya juga perlu diidentifikasi sebelumnya. Jadi sebelum upload kita sambungkan kabel micro USB ke microcontrollernya, kemudian disambungkan ke laptop untuk mendeteksi port yang tersambung. Kemudian baru bisa melanjutkan ke proses uploading. Kurang lebih seperti ini tahapan uploadingnya. Kemudian untuk packagingnya, tahapannya biasanya kita desain dulu di 3D, mau bentuknya seperti apa. Jika sudah sesuai dengan PCB yang dirakit, kemudian kita siapkan materialnya. Karena panic button ini kita menggunakan PVC, jadi materialnya yang kita siapkan PVC. Kemudian jika misalkan 3D printer, kita menggunakan 3D print, kita siapkan menggunakan filamen. Gitu. Jadi materialnya disiapkan sesuai packaging yang kita inginkan. Kemudian masuk ke tahap pembuatan. Jika sudah jadi boxnya, kita wiring kabel, kita pasang kabel-kabelnya. Kemudian masuk ke testing. Karena tadi sudah selesai assemblingnya, kemudian uploading, baru kita bisa testing. Begitu. Nah, untuk testing juga tahapannya ada 3 tahapan. Jadi pertama tadi testing hardware-nya secara fungsional antara sensor dan aktuator kita testing. Kemudian yang kedua kita cek di website monitoringnya, kita apakah sensor dan aktuatornya sudah tampil di website. Ini bisa kita cek menggunakan MQTT box atau di RM key atau langsung di websitenya.
Nah, yang terakhir kita tes menggunakan mobile application atau aplikasinya. Jadi untuk testingnya kita harus uji coba kontrol sirenenya dan monitoring dari tombolnya atau monitoring sensor seperti itu. Nah, ini untuk testing hardware kita juga perlu tadi udah fungsional dicek fungsionalnya jika sudah bagus semua, sudah oke, masuk ke setup WiFi di alatnya, kemudian tes mengirim data atau menerima data di hardware-nya. Nah, ini tadi untuk website monitoring kita buka link yang terdaftar yang sudah di hosting. Kemudian tadi ada menu login juga di websitenya. Kemudian baru kita bisa monitoring atau bisa kita pantau alat atau device panic button yang sudah dibuat. Nah, untuk mobile application urutannya diinstal dulu aplikasinya di Play Store, tadi juga sudah diinfokan. Kemudian dibuka aplikasinya, kemudian bisa dikontrol atau dimonitoring melalui aplikasi. Gitu. Oke, mungkin itu tahapan perakitannya secara detailnya. Mungkin kalau misalkan untuk lebih jelasnya nanti ada video dari teman saya yang akan sambil menjelaskan video perakitan lebih detailnya lagi. Gitu. Oke, cukup sekian overview dari saya mengenai panic button dan step by step perakitan alat IoT. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh lewat chat nantinya. Mungkin sebelum saya tutup, saya persilahkan untuk Dawas untuk menjelaskan beberapa step by step perakitan panic button. Oke, terima kasih. Terima kasih waktunya. Saya serahkan ke Dawas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih untuk Kang Fahmi. Mungkin sambil menunggu Kang Dawas masuk Zoom-nya, silahkan jika ada yang ingin bertanya terlebih dahulu. Silahkan. Mungkin saya sambil menunggu akan menyampaikan beberapa hal ya terkait sertifikat. Jadi untuk kebetulan untuk hari ini adalah pertemuan terakhir, yaitu pertemuan keempat. Jadi untuk e-sertifikat bagi yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan e-sertifikatnya, untuk e-sertifikatnya nanti akan diberikan maksimal